Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan keselamatan dan kesuksesan bagi semuanya, terutama bagi yang sudah mengklik video ini. Salam sukses dari Hairil Anwar Half Series. Video ini berisikan pengalaman kami sebagai edukasi dalam hal manajemen dan aplikasi alat-alat berat, yaitu dalam hal menghitung kapasitas produksi alat, menghitung biaya produksi alat, serta bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan alat dan biayanya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek, seperti dalam pekerjaan konstruksi, pertambangan, perkebunan, atau pertanian. Penentuan alat yang tepat guna akan membuat pekerjaan tersebut tepat waktu dan biayanya pun rendah dengan hasil yang maksimal. Tidak suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silakan ditulis pada kolom komentar. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan pembelajaran dalam hal pengetahuan alat-alat berat, pompa, tongkang, dan kapal truk yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan pertambangan, serta sedikit tentang perkebunan atau pertanian. Semua yang kami sampaikan di sini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami semata, yaitu selama kami bekerja dari tahun 1980 sampai dengan 2020, baik pada saat di kantor maupun pada saat kami melaksanakannya langsung di lapangan. Dalam hal ini, kami juga mencetak dalam buku yang dapat dilihat dalam buku Hairil Anwar Half Series tentang manajemen dan aplikasi alat-alat berat. Sebelum kami menyampaikan hal ini, ada baiknya kami sampaikan terlebih dahulu alasan mengapa kita mesti belajar dan mengetahuinya. Tidak lain adalah agar kita bisa memahami fungsi, jenis, dan tipe peralatan tersebut, serta bagaimana cara mengelolanya, agar peralatan tersebut bisa memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Alasan-alasan tersebut antara lain: 1. Beberapa perusahaan seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan harga penawaran suatu proyek yang dapat dikerjakan sesuai dengan budget yang telah ditentukan, atau seringkali mereka hanya berhitung berdasarkan analisa umum dan sangat teoritis yang kadangkala menjadi rugi karena analisa biaya yang telah dibuat tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. 2. Kesulitan dalam menentukan jenis atau tipe serta jumlah alat-alat berat yang sesuai. Yang ketiga, kesulitan dalam menentukan metode pelaksanaan atau aplikasi alat-alat berat yang sesuai dengan kondisi lokasi proyek. Yang keempat, tidak sembarang alat-alat berat dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan untuk itu harus dipilih yang tepat guna dan ekonomis, mampu berproduksi tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Dalam pembelajaran di sini akan dibagi dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis dan tipe peralatan tersebut, seperti jenis bulldozer, wheel loader, hydraulic excavator, dump truck, pompa, tongkang, kapal truk, dan lain-lainnya. Tahapan yang kedua adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis material yang dikerjakan, seperti tanah merah, pasir, batu bara, dan jenis batuan lainnya. Tahapan yang ketiga adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis sektor pekerjaannya, seperti menghitung estimasi kebutuhan alat dan biaya
pada sektor tambang batubara, sektor pekerjaan reklamasi, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah tahapan pembelajaran proses pembuatan proposal suatu proyek. Ada beberapa hal penting dalam manajemen dan aplikasi alat-alat berat yang akan kami sampaikan nantinya adalah yang pertama adalah bagaimana cara melaksanakan pemilihan alat-alat berat. Yang kedua adalah bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan alat-alat berat. Sedangkan yang ketiga adalah bagaimana cara melaksanakan pemeliharaan alat-alat berat. Yang keempat adalah bagaimana cara menghitung kapasitas produksi alat serta cara menghitung biaya pemilikan dan operasionalnya. Sedangkan yang kelima adalah bagaimana cara membuat proposal suatu pekerjaan atau suatu proyek. Dalam hal kapasitas produksi dan biaya produksinya, yang akan kami sampaikan adalah untuk jenis alatnya, bulldozer, dozer shovel, wheel loader, eskavator, motor grader, motor scraper, kompaktor atau vibrator roller, dump truck, dan wheel traktor. Sedangkan peralatan lainnya adalah motor pump, sand pump, tongkang atau barge, dan kapal keruk atau dredger. Untuk menghitung jumlah kebutuhan alat dan biaya satuan produksinya, kami sampaikan berdasarkan jenis peralatannya, jenis materialnya, sektor pekerjaannya, dan usulan dalam suatu proposal yang telah dibuat. Setelah mempelajari beberapa kekuatan dasar tentang alat-alat yang kami sampaikan, diharapkan nantinya kalian bisa menghitung biaya satuan produksi dari masing-masing peralatan, bisa menghitung jumlah kebutuhan alat dan total kebutuhan biaya suatu proyek, bisa membuat proposal suatu proyek, dan bisa melaksanakan manajemen pengendalian suatu proyek. Berikut ini adalah video yang ke-46 dengan kode video 18 SPL01, yaitu dalam hal contoh kasus tentang pekerjaan pengadaan batu split dari Tanjung Balai Karimun, yaitu dalam hal menentukan jenis dan tipe alat berat yang sesuai untuk pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah analisa estimasi kapasitas produksi dan jumlah kebutuhan alat untuk masing-masing jenis dan tipe alat pada pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah analisa estimasi biaya produksi dan biaya satuan untuk masing-masing alat-alat berat yang digunakan. Ini adalah foto batu split di lokasi crushing plant. Ini adalah stockpile batu split dan beberapa batuan lainnya di Pelabuhan Muat. Contoh kasusnya sebagai berikut. Kita disuruh menghitung biaya pengadaan batu split sampai dengan di lokasi stockpile Pelabuhan Bongkar untuk kebutuhan material konstruksi jika diketahui asal batu split ini dari Tanjung Balai Karimun, volume batu sebanyak 70.000 ton, harga batu di Pelabuhan Muat Rp150.000 per ton FOB,
pelabuhan bongkar adalah di Pekanbaru Riau. Jarak dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar yaitu sejauh 350 mil. Jarak dari lokasi bongkar ke lokasi stockpile 500 meter. Waktu penyelesaian proyek disediakan selama 3 bulan. Kita disuruh menghitung juga biaya produksi untuk masing-masing alat-alat berat yang melakukan aktivitas pekerjaan pengadaan batu split tersebut. Ini adalah foto tongkang dari jenis BG 230 feet, yaitu dengan muatan sekitar 3.500 ton. Ini adalah contoh foto tongkang yang sedang melaksanakan pengisian batu split. Ini juga tongkang yang sedang mengisi batu split. Ini juga adalah foto batu split di atas tongkang. Jawabannya sebagai berikut. Di sini kami sampaikan terlebih dahulu tentang proses pekerjaan pengadaan batu split sebagai berikut. Yang pertama, muding ke atas tongkang yang dilakukan oleh penjual batu split karena pembeliannya adalah FOB. Yang kedua adalah freight menuju pelabuhan bongkar dari lokasi pelabuhan muat dengan tongkang dan tagboat. Berikutnya adalah pembongkaran di pelabuhan bongkar yang melibatkan hydraulic excavator pada saat mengisi dump truck, kemudian dump truck pada saat mengangkut dari atas tongkang ke lokasi stockpile. Kemudian tahapan berikutnya adalah freight kembali ke pelabuhan muat dari lokasi pelabuhan bongkar ini, itu tongkang dan tagboat. Dalam perhitungan di sini, alat-alat yang digunakan adalah tongkang dari BG 230 feet atau 3.500 ton kapasitasnya. Eskavator yang dipilih adalah Komatsu PC 200. Dump truck yang dipilih Hino FM 260 atau Mitsubishi PS 100. Volume batu split sebanyak 70.000 ton adalah volume pada kondisi gembur. Volume batu split ini kemudian kita hitung juga dalam satuan meter kubik dengan membagi volume dalam ton ini dengan berat jenisnya sebesar 1,5 sehingga menghasilkan 46.667 meter kubik. Ini adalah contoh batu split di atas tongkang. Berdasarkan hasil survei diperoleh data sebagai berikut. Sewa alat berat dan tongkang. Hydraulic excavator untuk Komatsu PC 200, harga sewanya Rp225.000 per jam. Dump truck Hino FM 260 Rp125.000 per jam. Dump truck Mitsubishi PS 100 Rp75.000 per jam. Sedangkan tongkang atau bars untuk 230 feet sebesar Rp400 juta per bulan. Konsumsi BBM-nya untuk
eskavator PC 218 liter per jam, untuk FM 260 15 liter per jam, sedangkan untuk PS 100 5 liter per jam. Dan untuk tongkang konsumsi BBM-nya adalah sebanyak 90 liter per jam. Faktor koreksinya, speed factor untuk welder 0,8, time efficiency 0,83, mesin availability 0,85, skills operator 0,75, pakai faktor 0,9, dan waktu pindah gigi untuk template 0,1 menit. Harga BBM di lokasi tersebut sebesar Rp12.000 per liter, sedangkan biaya makan dan minum Rp50.000 per orang per hari. Kecepatan tongkang baik pada saat berisi penuh maupun pada saat kosong 5 knot. Konsumsi air bersih kru tongkang 180 meter kubik per bulan, sedangkan harga air bersihnya sebesar Rp30.000 per meter kubik. Berat jenis batu split 1,5 ton per meter kubik, pakai faktornya 0,9. Hari kerja rata-rata yaitu 25 hari per bulan, dan jam kerja rata-rata 15 jam per hari. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video yang ke-47, saya akan membahas dalam hal pengadaan batu split, yaitu menghitung jumlah kebutuhan alat dan biaya produksi dari tongkang atau bas dengan kode video 18SPL02. Untuk dapat notifikasi pada video berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya, seperti pekerjaan pengadaan pasir laut. Ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya, untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video-video ini mulai dari urutan 01, 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan
mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator, yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base cost adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base cost, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Dan di sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video, dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga tidak ada susulan.
Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.